Halo, perkenalkan nama saya Ners Florida Saskia. Profesi saya adalah sebagai seorang perawat. Saya merupakan salah satu tenaga Nusantara Sehat Individual batch 3 tahun 2017. Saya ditempatkan di Puskesmas Wair yang terletak di Desa Wair, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Inilah inovasi-inovasi yang saya lakukan selama bertugas di Puskesmas Wair. Silahkan saksikan. Halo, selamat pagi Bu. Silahkan ambil nomor antrian. Silahkan duduk Ibu, tunggu di sini. Kalau pagi itu buka jendela, kayak itu album masuk dari luar dan bagus jendela segala kebersihan rumah es dingin
asap rokok juga. Nggak boleh. Iya, kalau orang isap rokok, misalkan jauh-jauh dulu, jangan pergi luar kah, pergi mana kalau isap rokok dalam rumah, Iya. karena bahaya. Asap rokok itu sangat berbahaya sekali. Kan kalau duduk di luar harus seperti ini, tapi yang sampaikan abu dari mana kah, dari dengan motor lewat kah, atau punya asap itu kan bagus juga. Abu bertebaran di mata, di ini kan bagus. Jadi kalau pagi hari itu pagi hari boleh di luar, tapi pagi hari itu usahakan dalam rumah. Terus kalau berada di luar rumah harus pakai masker supaya terlindungi dari abu tadi, dari asap tadi, asap rokok, asap apakah. Terus kalau ada orang merokok harus suruh dong di luar dulu, merokok di luar ruangan, tak boleh merokok di rumah. Ini tak boleh dekat-dekat merokok. Itu saja. Nanti obat di ruang apotek. Jangan lupa tanda tangan di sini. Saya membawa dokumen di sini. Ini deh. Terima kasih. Semoga dikasih itu. Ya. Ini obat kasih kerongkongannya Mega. Nah, ini CTM buat gatal. Kerongkongan gatal. Iya. Nah, ini vitamin. Silakan ini bisa untuk kasih apa ini batu, Iya. pinggang batu. Iya. Putaran tanda tangan ya. Ini. Dipasang ini, tanda tangan dulu, Bu. Nah, di sini. Ya, terima kasih ya, Bu. Semoga minum obat, semoga sembuh ya. Iya. Cepat sembuh ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Ibu silahkan ambil nomor antrian di sini. Oke, silahkan tunggu dulu di sana ya. Nomor antrian 1. Iya. Selamat pagi. Pagi, Silakan Pak. dulu. Ibu sudah pernah berobat di sini? Sudah. Apa punya nomor rekam medis? Oh, ini Pak. Dengan Ibu Lastri. Ya Ibu nanti tunggu di sini. Nomor urut 1. Iya. Selamat pagi Ibu Sulasti ya. Oke, silakan duduk Ibu. Perkenalkan nama saya Deswari. Ada yang bisa saya bantu? Dan juga
hasil pemeriksaan tekanan darahnya tinggi ya, jadi ibu menderita tekanan darah tinggi ya, tensinya sampai 180 ibu, 180. Coba kita timbang dulu berat badan. Lihat ke depan. Ibu, di sini lagi ya. Untuk tinggi badan. Ibu usahakan makan banyak sayur, hindari makan asin ya. Terus banyak olahraga ya, banyak olahraga ya. Ibu, mohon ditunggu di ruang guru dan dipanggil di terima kasih. Nomor 01 Ya, bagi semoga sembuh ya Bu. Ya, terima kasih. Nomor urut 1, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Iya, dengan Ibu Cia, petugas isi. Di sini saya melihat data Ibu dengan hipertensi sama obesitas. Obesitas itu kegemukan. Dilihat dari EMT, ini EMT 27. Kalau yang normal itu dari 18 sampai 24. Kegemukan ya. Jadi Ibu punya porsi makan satu hari itu berapa kali makan? 3 kali makan ya Ibu. Satu piring nasi ya? Iya, 1 piring. Satu piring itu pagi. Pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring. Iya, Bu. Oh ya Bu, kalau bisa 1 piring tadi itu, misalnya 1 piring nasi, usahakan setengah juga Ibu. Soalnya dari Ibu PMT ini sudah melebihi normal, batas normal.
tadi kan saya sudah bilang yang normal itu 18 sampai 24 koma. Jadi kebiasaan ibu makan 1 piring nasi usahakan setengah, tetapi sayur diperbanyak ya ibu. Iya. Dilihat lagi dari ibu punya diagnosa di sini yaitu hipertensi atau darah tinggi sudah melebihi dari normal. Jadi diet ibu kurangi makanan yang asin-asin, ya. Makanan yang asin boleh dikurangi, terus istirahat yang cukup, rajin berolahraga supaya berat badan turun. Berbanyak minum air putih dan tolong ya ibu, ini kan ibu punya darah ini sudah mulai di batas normal, kurangi makan asin. Berbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, sering berolahraga, jalan-jalan pagi, jalan sore. Nanti itu kalau tanda tangan di sini. Mungkin cukup sampai di situ. Ibu ada yang mau bertanya, silakan tentang pola makan atau apa saja yang berhubungan dengan kesehatan ibu di rumah. Oke, kalau sini ada. Terima kasih ibu. Nanti ibu lanjut ke ruangan PTM. Lihat, ruangannya ada di sebelah. Iya ibu, makasih. Iya. Nomor urut 1. Mari ibu. Selamat pagi ibu. Ibu Sulastri. Silakan duduk ibu. Perkenalkan nama saya Des Farida. Ibu, tadi di pengkajian awal tesnya tinggi bu ya. Jadi sekarang ibu nanti dikasih penyuluhan dulu ya. Saya ya. Jadi ibu, ini sebelum saya kasih penyuluhan, saya mau tanya-tanya dulu ya. Ibu pernah sakit darah
Bisa kalau ibu tekanan darahnya tinggi bisa susah tidur, matanya kunang-kunang ya. Nah, itu dia gejala ya. Tapi ada juga yang tidak rasakan gejala ya. Jadi ibu harus rajin kontrol ke puskesmas. Karena apa? Ada yang merasakan gejala, ada yang tidak rasakan gejala. Jadi tiba-tiba saja dia sudah serangan jantung, ternyata kita cek tekanan darahnya tinggi sekali ya. Nah, kita cegahnya bagaimana ibu? Kalau kita sudah tahu penyebabnya, berarti kita sudah bisa lakukan tindakan pencegahannya. Kayak karena stres bisa bikin tekanan darah tinggi, berarti sekarang kita harus hindari stres. Karena obesitas atau kebutuhan bisa buat tekanan darah tinggi. Makanya saya harus kontrol makan. Ini yang nanti sebentar saya tadi ibu sudah dari gizi ya. Gizi kan sudah dijelaskan tadi bahwa ini sudah dijelaskan di gizi bagaimana cara makan supaya diet yang teratur supaya berat badan bisa seimbang ya. Oke, jadi yang tadi kita sudah tahu penyebabnya obesitas atau kegemukan. Sekarang saya harus kontrol berat badan supaya seimbang. Terus tadinya saya kurang olahraga, berarti sekarang saya harus rajin olahraga ya, rajin olahraga. Terus yang di rumah merokok bisa nanti disampaikan bahwa kalau merokok jangan di dalam rumah, bisa di luar. Karena asap rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan, bisa buat tekanan darahnya juga tinggi, baik untuk orang yang merokok atau keluarga yang tinggal di rumahnya. Terus alkohol, mungkin dulu minum alkohol, sekarang tidak boleh lagi ya. Terus kalau punya penyakit gula harus teratur, kontrol supaya gulanya kembali siap. Oke, nah itu terus kurang minum sayur, makan sayur, ya kurang makan sayur, kurang makan sayur itu juga bisa menyebabkan kolesterol karena darahnya tinggi. Jadi kita harus makan yang sehat ya. Jadi kita makan itu harus ada karbohidrat itu dari nasi, dari ikan. Terus juga protein dari ikan, telur, daging, yang beta ya. Makanan yang sehat ya. Terus yang berikut, jangan mata wana. Kalau mete tidurnya tengah-tengah malam, nah itu juga bisa berpengaruh ke tekanan darah tingginya ya. Tekanan darahnya bisa naik turun ya. Tekanan darah bisa naik turun kalau kita tidurnya mata wana ya. Terus dia pun kalau dia pun komunikasinya kemana kalau kita tidak cegah tekanan darah tinggi atau tidak berobat ya. Jadi saat ibu tekanan darahnya tinggi, ibu harus berobat teratur, ibu harus datang kontrol teratur di puskesmas supaya bisa dikasih obat. Selain minum
kasih. Nomor urut 03. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Pagi. Dengan Mama Ira. Iya. Ibu perkenalkan, nama saya Floriana Sitorus. Saya salah satu bidan Nusantara Sehat batch 3. Ibu, saya perhatikan di sini tensi Ibu 170/100. Berarti ada Ibu hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan ini tidak bagus, ya. Biasanya hipertensi ini disebabkan peningkatan kadar garam dalam tubuh. Jadi, Ibu harus mengurangi garam yang berbau dengan garam. Misalnya ikan garam, Ibu kurangi. Kan sering di sini makan ikan garamnya, ikan asin, ikan kering, ya. Kemudian kurangi juga yang santan-santan, ya. Terus banyak minum air putih juga, ya Bu ya. Kemudian hipertensi dalam kehamilan ini bisa menyebabkan kematian janin dalam rahim, KJDR. Kemudian bisa fetal distress, janinnya stres di dalam, atau bisa dikatakan dengan gawat janin. Jadi ibu sudah tahu ini hipertensi, ibu punya darah tinggi. Ibu jangan kepikiran nanti jadi lebih bermasalah lagi janinnya di dalam, ya, karena bisa juga menyebabkan kematian. Ibunya stres, janinnya stres, jadi lebih banyak masalah, ya Ibu ya. Ini saya tidak kasih obat apa-apa, saya rujuk Ibu ke rumah sakit, ya. Nanti saya buat surat biar Ibu USG di rumah sakit yang ada dokter obstinnya, yang ada dokter SPOG-nya, ya. Tapi Ibu kalau ada masalah nanti Ibu datang kemari lagi. Kalau ada nanti hasil USG, tolong Ibu bawa lagi dengan bukunya, ya. Tapi Ibu USG nanti bawa buku ini, jangan lupa, karena di sini ada data-data Ibu toh. Oke, terima kasih. Oke Ibu, ini ada kertas, nanti Ibu boleh tulis kritik dan saran. Ini Ibu. Itu guna untuk meningkatkan pelayanan puskesmas kita, ya. Kotak sarannya ada di luar. Amankan lingkungan, amankan pasien. Nah, amankan diri misalnya pakai handscoon. Tapi kalau tidak ada handscoon kan artinya ini kita kegawat daruratan ini bukan berarti harus di puskesmas, tapi mungkin di luar sana toh. Jadi kalau ada handscoon pakai handscoon. Kalau tidak ada ya begini saja. Nah terus ini amankan pasien itu misalnya pasiennya mungkin di tempat tadi jatuhnya di aspal. Nah amankan itu juga, amankan lingkungan, jadi bawa dia ke tempat yang aman, di pinggir, terus lihat tanah yang rata, tempat yang rata, tidak ada batu-batuan, pokoknya yang tidak berbahaya untuk pasien juga. Nah setelah itu baru kita cek kesadarannya, panggil dulu, Pandi, dia tidak jawab toh, dia begini. Pandi, Iya. kita pastikan pasiennya tidak sadar. Ini kan untuk orang yang tidak sadar toh, pastikan pasiennya tidak sadar. Nah kalau pasiennya tidak sadar, apa yang mau kita cek lagi? Jangan kau ini ke hidungnya untuk rasakan apakah pasiennya bernafas atau tidak, sambil mata diarahkan ke dada dan perut, pasiennya bernafas atau tidak, dan nadi karotisnya ini. Nah sementara ini kita sudah rasakan, oh pasiennya tidak bernafas, pasien nadi karotisnya tidak berdenyut, dan tidak ada gerakan dada dan perut, kesadarannya juga hilang. Langsung panggil bantuan. Misalnya ada orang di situ, langsung teriak minta tolong, ada yang pingsan atau ada yang, tapi langsung kasih orang yang telepon. Begitu segera lakukan pertolongan dengan cara dekatkan diri dulu ke pasien, kancing tangan dengan posisi sikul lurus
Siku lurus ya, bukan begini. Lurus. Bahu juga lurus dengan siku, tangan ya. Lurus dengan tangan. Dan jari di atas processus supedius. Nah, kancing tangan yang dominan itu kan dia yang pompa toh. Nah, jadi posisinya begini. Tangan dominan di bawah kakak. Mana ulu hatimu tadi? Supedius, langsung kancing tangan. Siku lurus, bahu juga lurus dengan tangan. Posisi Dan kaki. posisi kaki juga harus ini nyaman supaya. Nyaman saja toh kakak. Jadi hitungannya begini, kan 3 frekuensi 30 berbagi 2 toh. Dilakukan selama 5 kali. Jadi hitungnya begini. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3
3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Coba. Saya mau kompresi dada, Kompresi dada, 2 2 kali kali oksigen. Bomba 30 kali. Langsung ventilasi 2 kali. Ini, 1. jangan terbalik. Cara pegangnya itu Kakak kampung yang ujung di bawah itu bukan yang di dagu yang tajam, Ceng. ini hidung. Oh. Nah, Oh, iya. jadi pasangnya gini, caranya harus ini, jadi sekalian ini tangan sudah sekalian tarik dagunya ke atas ya. Langsung bebas menyelam napas itu. Nah, Jin, ditahan begini langsung. 1, 2, 4, 5, 2. Selanjutnya 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oksigen lagi. ventilasi 2. Kampungnya amu Ini balon basah. diulang selama 5 siklus. 5 siklus. Lalu Setelah 5 siklus, Nah, setelah 5 siklus kita cek lagi. Suara. Kita cek lagi Masih kurang. begini sambil lihat juga itu. perut dan Jadi dada. kita rasa nafasnya, nadinya, terus sambil lihat gerakan dadanya. Nah, misalnya saya 5 siklus sudah lakukan dan pasien nadinya sudah berdenyut, tapi nafasnya belum. Nah, berarti Cuma kita hanya berikan ini, ventilasi dengan hitungan begini. Selama berapa kali? Selama 2 menit. Selama 2 Hitungan menit. dengan selama 2 menit lu bisa sesak napas kosong dan ini beta buat nih. Selama 2 menit. Jadi Hitungan? dia hitungan dengan 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1. Kenapa ini? Oke, iya kok selama 2 menit. Nah, itu selama 2 menit artinya itu 2 menit kan 120 detik. Nah, 120 detik kita bagi berarti sekitar 20 sampai 24 kali oksigen. Ya toh? Nah. Jadi setelah itu misalnya nafasnya juga sudah ada, RJP-nya sudah ada. Berarti kita bisa hentikan tapi sambil mengontrol nafasnya. Pokoknya tanda-tanda vitalnya, nadinya juga. Kapan RJP bisa dihentikan? Dihentikan apabila Keadaan pasien sudah petugasnya juga sudah lelah. Tapi itu sudah dilakukan berulang kali ya. Sudah dilakukan berulang kali. Medis sudah datang juga. Ibu Sauda. Lagi saya dapat banyak.
Simpan dulu, Nek. Iya. Ini, Nek. Iya. Tingkat muka ke depan. 60,4. Ini, 215. Betul sih. di sini. Silakan duduk Ibu. Saya akan mengisi grafiknya sebentar ya. Ibu juga makan ya. Ibu. Ya tidak apa-apa. Oh, iya. Oke, terima kasih. Silakan dulu, Ibu Oda, bagaimana kabar? Nah, saya lihat sebentar Ibu punya indeks masa tubuh. Ini indeks masa tubuh sudah melebihi batas normal. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Yana. Jadi kita tanya saja bagaimana Mama Oda pola makan sehari-hari itu bagaimana? Makan ikan juga. Iya, makan ikan dan nasi. Pagi itu ikan dan nasi lah. Siang Pagi minum kan. oh iya minum teh sama roti 1 potong. Siang nasi sama ikan. Terus jumlah nasi itu 1 porsi atau setengah. Makan pagi piring. Ini cupa itu batingan tinggi satu terang. Maksudnya masak nasi 1 cupa saja. Maksudnya iya. Maksudnya Mama udah makan mie siang dalam 3 kali itu Pak. iya 3 kali 1 hari. Maksudnya siang itu 1 piring nasi atau setengah. Dua Oh dua entong saja. Jadi satu piringnya berarti 2 entong saja. Cupa sampai penuh cupa terhabis dari 1 hari. Berarti kalau dilihat dari pola makan Mama udah kurang makan. Tetapi Mama udah nih harus banyak olahraga. Kalau Maria dari Udah raga jalan pijana datang sampai semua dari jam. ya, maksudnya mau olahraga bukan lari, tapi jalan tuh jalan pagi, jalan sore. Istirahat aja sore atau jalan. Iya, misalkan sore jam-jam 5 tuh jalan atau supaya berat badan bisa menurun sesuai dengan Mama udah punya berat badan sesuai dengan tinggi badan. Iya. Jadi Mama udah punya kolesterol asam urat nanti periksa di sebelah di meja. Periksa. Silakan di sama-sama Bu. Ayo, Ini Bapak. Halo Mama, Sauda, coba saya lihat dulu KMS-nya ya. silakan. KMS-nya Bapak. Bisa geser tadi.
Mama punya asam urat keterada. Ada semua anak. Coba kita cek dulu asam uratnya di sini ya. Memang TPS Bapak Angin ini setia dengan sama TPS. Dari Agus sebenarnya suka berduka. Antu saya bukan anu. Antu bertangan Mana? Iya. Mutoroki mau anak lah. sini Bapak. Bapak sini, kita bagian. Anak terbelakang, bapak ke muka. Tidak. Kamu, ya nak. Ketontan masyarakat buatan, kamu tua boleh pulang. Tengah sah kan bilang. Hah? Tengah sah. Iya, artinya masyarakat buat sayang kamu tua boleh pulang. Betul sama pun kalau yang Pemberian susu kepada lansia. 1, 2, 3. Oke. Ini merah 3. 1, 2, 80 kan? 80. Nama-nama? Farida Idris. Umur? 50-an, akan 50-an, kalau sudah. Kemarin hipertensi. Hari tanggal 29. Masih tinggi ya, Mae? Masih tinggi, Mama ke puskesmas untuk ambil obat lagi. Masih 160 lebih.
Kalau tensi masih tinggi harus teratur minum obat ya. Jangan hari ini minum, besok tidak. Ini sebelum saya jelaskan mengenai darah, saya mau tanya dulu sedikit deh. Saya tanya dulu sedikit. Pernah Ibu sudah dapat penyuluhan atau penjelasan mungkin di lansia atau di puskesmas tentang penyakit hipertensi? Udah, ini waktu di puskesmas yang soda atas tuh. Hipertensi itu apa? Darah tinggi. Oh ya, bagus. Sudah ya? Iya. Sudah. Terus ini, kalau Ibu tekanan darah tinggi, Ibu pentingkah periksa ke puskesmas? Penting buat Oke. Terus kalau ini membatasi makanan yang berlemak, bersantan atau berminyak itu salah satu cara untuk cegah tekanan darah tinggi. Benar atau salah? Benar. Berarti Ibu sudah sedikit ini ya, sudah paham. Yang sudah saya jelaskan juga Ibu masih ingat. Terus konsumsi garam yang berlebihan atau asin-asin itu menyebabkan tekanan darahnya naik. Benar atau salah? Benar. Kalau saja kalau Ibu sudah minum obat, sudah istirahat cukup, tapi masih pusing, Ibu harus ke puskesmas. Setuju atau tidak? Setuju. Makan daging seperti daging kambing itu dapat membuat tekanan darah tinggi. Setuju atau tidak? Bilang orang kalau makan daging kambing itu buat darahnya tinggi. Setuju atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Setiap hari Ibu makan buah dan sayur? Kalau saya buah jarang, barang kan di sini tidak. Tidak setiap hari. Iya. Ini kalau bapak pindah mau begitu mau pulang buang. Awalnya si Taiwan kan beli anggur biasa. Anggur terbalik, cuma ada beli apel. Cuma kalau ada mangga bisa makan. Saat Ibu tahu tekanan darahnya tinggi, sudah kontrol ke puskesmas, sudah dikasih obat, minumnya teratur atau tidak? Teratur. Setiap hari? Ibu olahraga setiap hari? Semua olahraga jalan datanya ke turun ke Maipa bandanya. Kapan waktunya? Pagi Pagi atau jam- sore. Jalan cuma berapa langkah? Lebih jauh sih sampai di bawahnya balik naik. Kadang-kadang sama tangan Ke rumah mamanya Wildan. Ke bawah. Iya. Tidak jauh itu. Iya. Terus Ibu minum anggur tidak ya? Tidak. Alkohol tidak ya? Iya. Di rumah ada yang merokok? Bapak dia sering merokok. Sering. Iya. Sering. Kadang-kadang satu hari ke Batam itu sudah makan malam Ya. baru merokok. Itu juga kadang-kadang satu batang potong dua satu. Sering makan yang asin? Garam-garam? Makan cuma dimasak-masak itu. Bukan kali juga makan. Setelah Ibu kerja berat begitu, Ibu rekreasi kayak nonton TV tidak? Iya nonton, istirahat sambil nonton. Oh iya. Saat Ibu marah, Ibu bisa kontrol emosi? Bisa. Bisa. Iya. Baik, kalau begitu saya sudah ambil kuesionernya dan saya sudah tahu dari yang semua ini Ibu masih kurangnya di mana ya. Iya. Jadi di sini nanti saya jelaskan ya Bu ya. Iya. Ini ada leafletnya di sini, saya jelaskan. Iya. Ini sebelum Beta mau jelaskan untuk
tekanan darah tinggi, beta mau tanya-tanya dulu beta kasih kuesioner, beta tanya-tanya oma, kakak juga karena ini beta kunjungan keluarga begitu. Jadi bukan cuman beta kunjung ke oma tapi keluarga ya. Kalau beta mau kunjung hanya oma, beta suruh ke puskes. Beta kalau kunjung berarti semua di rumah ya. Nah, ini beta jelaskan sedikit. Kalau biasanya kalau ada keluarga yang rawan begitu, kayak pokoknya yang rawan, itu nanti kita kunjungi ya. Kita kunjungi nanti 1 bulan itu 4 kali. Kalau satu itu ada ini kriteria penilaian. Nanti kalau misalnya 1 bulan saya kunjungi terus belum berhasil, saya nilai belum berhasil, nanti kalau misalnya 4 kali kunjungan saya nilai belum berhasil, berarti nanti saya kunjung lagi di bulan berikut 2 kali ya. Kalau bulan berikut 2 kali jadi 6 kali tidak berhasil, berarti saya anggap itu memang mungkin tidak bisa benar-benar dibina begitu Jadi oma kita mau tanya untuk ibu juga, kita tanya-tanya kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu bilang tahu Ibu pernah ikut ini apa penyuluhan atau apa, atau pernah dengar kata hipertensi? Pernah dengar? Tidak ada. Berarti tidak tahu. Ibu tahu tidak kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi? Nah, kalau orang bilang hipertensi itu yang bilang tekanan darah tinggi kan? Terus ini orang kalau tekanan darahnya tinggi, penting tidak dia periksa ke puskesmas. Penting ya. Terus ini kasih supaya baca-baca terus yang beta sudah jelaskan di sini. Nah, itu mengenai hipertensi. Mama tahu apa itu hipertensi? Mama kok sakit ini apa? Darah tinggi. Terus ini apa dia penyebabnya apa? Penyebab itu di waktu makan. Kurang olahraga. Terus apalah yang lain tidak teratur, makan kurang teratur. Terus berat badan kalau berlebih juga nanti itu tekanan darah tinggi. Jadi begitu ya Maya, itu penyebabnya salah satu beberapa penyebabnya banyak ya. Terus makan yang asin-asin, ya makan yang asin-asin atau orang yang merokok. Selamat pagi Tete. Selamat pagi Tete. Selamat pagi juga. Selamat pagi Ibu Saleha. Ini tolong isi daftar hadir dulu ya. Oke, makasih. Jadi kita dengarkan penyuluhan materi tentang hipertensi yang sudah pernah saya kunjungi. Apa itu hipertensi? Penyakit tekanan darah tinggi ya 120, bawahnya 80 sampai 90 itu normal. Nah, kalau dia sudah lebih dari 130 atau 130 sampai 139 itu normal, tapi normal
dapat kita sebut dia sedang tekanan darah tinggi. Tekanan darah tingginya itu ada ringan, ada sedang, ada berat.
Andika Posyandu remaja. Tapi kita mulai dulu dengan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan. Coba baca di depan sini di apa? Hepatitis. Jadi ada yang tahu kan? Sudah pernah dapat penyuluhan mungkin? Belum. Kalau belum tahu, mari kita sama-sama dengar, nanti saya jelaskan ya. Oke, jadi ini gambar apa ini? Telinga. Gambar apa ini? Pintar-pintar semua. Siapa yang jawab hati tadi? Dia sudah tahu ya, hati mungkin sudah biasa lihat hati ayam, hati ikan. Jadi sudah tahu bentuknya seperti apa. Sudah pernah lihat hati manusia? Ini bentuknya seperti ini ya. Nah, jangan sama dengan hati ayam, hati ikan. Jadi ini ada perbedaannya. Ada yang normal dan juga ada yang sudah rusak. Sudah rusak ya. Oke, jadi kita masuk. Hati itu liver. Bahasa medisnya orang kesehatan biasa sebutnya liver. Pernah dengar penyakit liver? Nah, liver, hepatitis. Liver itu hati. Ya. Liver itu salah satu organ tubuh ya. Penyambekin kan dong, jaga lambe tapi nama. Ayo yang di belakang coba. Yang di sana lihat keteraja. Nutrisi yang kita makan itu dia olah. Obat-obatan juga begitu. Ya, itu fungsi hati. Terus fungsinya juga membersihkan darah. Jadi bagaimana kalau hatinya rusak? Nah, salah satu penyakit infeksi tahu? Itu infeksi atau peradangan yang disebabkan oleh
beberapa hal. Yang pertama, infeksi bakteri. Tahu bakteri keterada? Bakteri bisa dilihat keterada? Bisa dilihat? Hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya. Kacung wanita ya. Macam-macam hepatitis, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Ada yang sudah pernah sakit hepatitis? Belum. Ada yang mungkin sudah pernah lihat orang sakit hepatitis? Mengerti? Dengar baik-baik karena ini besok ini sangat bermanfaat untuk adik-adik. Ini penyakit kena 1-2 minggu kau sudah meninggal tuh bisa. Amin. Pencegahannya bagaimana supaya kita tidak terkena penyakit hepatitis A? Cuci tangan dengan air hangat dan sabun. Sudah pernah diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Setelah itu baru kita cuci lagi dengan air hangat, baru diiris dan ditumis. Bukan sayur pada kotor-kotornya, kita iris langsung cuci dan itu tidak sehat. Itu kuman dong cuma masih ada ya. Terus sayur, siapa yang biasa sering makan sayur-sayur mentah, lalapan? Nah itu juga bisa dari situ dari situ. Penularan juga bisa dari situ yang sering makan sayur-sayur mentah. Nah itu karena sayur-sayur mentah itu kan tidak diolah, kumannya juga tidak mati. Kecuali mungkin yang saya bilang contoh saja kacang panjang direndam 10 menit dengan garam. Saya mau tanya, jadi penyakit hepatitis itu disebabkan oleh apa? Tadi kan sudah lihat makan, bisa jawab? Ini kalau tidak konsentrasi begini, jadinya ini penyakit yang sangat berbahaya kalau tidak kita dengarkan baik-baik, jadinya tidak tahu apa-apa ya. Siapa yang tahu? Hepatitis disebabkan oleh infeksi. Jadi ini kita hari ini nanti akan lanjut tentang diabetes. Nanti sebelum saya kasih materi penyakit saja. Jadi saya mau tanya yang seperti ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan mengenai infeksi?